Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Reynaldi. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar STKIP Muhammadiyah Kuningan. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 176223003. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai cara mengajar kepada siswa. Ya, di sini saya sudah membuat satu buah RPP yang lengkap dengan lembar penilaian, lembar kerja peserta didik, dan juga proses atau media yang digunakan pada pertemuan dalam RPP ini. RPP ini dibuat untuk kelas 4 semester 2. Tema yang diambil yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtemanya yang diambil yaitu subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Dan pembelajaran yang diambil yaitu pembelajaran 2. Baik, langsung saja kepada video proses cara mengajarnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sehat selalu dan selalu berbahagia. Ya, meskipun situasi dan kondisi pembelajaran kita kali ini yaitu dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau dengan proses daring dalam jaringan ya atau online, semoga tidak mengurangi makna kegiatan pembelajaran sebagaimana yang selalu kita laksanakan di dalam kelas ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita melaksanakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu setelah kita bernyanyi bersama-sama mengenai lagu daerah, tentunya kita harus mengetahui apa itu tempo dan tinggi rendah suatu nada. Yang kedua, setelah kita menyimak cerita fiksi asal mula Telaga Warna, tentunya kita harus mengetahui atau mengidentifikasi tokoh-tokoh yang diceritakan pada cerita tersebut. Ya, yang selanjutnya, yang ketiga yaitu setelah kita mengidentifikasi tokoh-tokoh tersebut, tentunya kita bisa menyajikan siapa saja yang ada pada cerita tersebut atau tokoh yang ada pada cerita tersebut berikut dengan watak-wataknya atau sifat tokoh tersebut. Ya, yang terakhir yaitu yang keempat, setelah kita melakukan percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda, kita harus bisa menyajikan hasil percobaan tersebut ya. Oke, nah itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Oke, sebelumnya pada pertemuan kita sebelumnya kita telah mempelajari mengenai cerita fiksi Malin Kundang ya, yang berasal dari Padang, Sumatera Barat ya. Oke, ini Bapak akan bertanya kepada kalian ya, kita ini berasal dari daerah mana? Ya benar, kita berasal dari daerah Jawa Barat. Jawa Barat ini sangat kaya akan ciri khasnya, yaitu ada lagu daerah, ada pakaian adat, dan juga makanan khas dari daerah Jawa Barat. Nah, Bapak ingin bertanya kembali kepada kalian. Coba sebutkan lagu apa yang terkenal di daerah Jawa Barat. Ya, lagu yang terkenal yaitu lagu Manuk Dadali. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan kepada pembelajaran selanjutnya, Bapak minta kalian untuk membuat beberapa kelompok ya dengan maksimal 3 orang. Ya, silakan kalian duduk atau silakan kalian berkelompok terlebih dahulu ya. Cari rumah teman yang paling dekat dengan rumah kalian. Ya, silakan kalian duduk berkelompok dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat ya. Jangan lupa maskernya dan juga membawa hand sanitizer. Ya, seperti itu. Nah, oke. Dan selain itu juga Bapak sudah mengirimkan kepada kalian lembar kerja peserta didik melalui WhatsApp group ya. Jadi silakan kalian buka juga lembar kerja peserta didiknya ya, dan kalian juga simak video dari Bapak ini. Oke? Oke, baik. Setelah kalian membuat beberapa kelompok ya, di sini Bapak akan menampilkan. Nah, ini adalah partitur lagu dari lagu Manuk Dadali. Ya, bisa dilihat
Di sini ada judul lagu yaitu Manuk Dadali, ada kata tempo, ada 4/4 dan ada not angkanya dan juga lirik lagunya ya. Oke, untuk lebih mengetahui lagi apa itu tempo dan tinggi rendah nada pada suatu lagu, nah Bapak akan menggunakan satu buah alat musik yang disebut dengan keyboard atau piano elektronik ya. Semoga kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan ya. Kalau kalian belum memahaminya, kalian bisa bertanya langsung kepada Bapak melalui WhatsApp group ya. Baik anak-anak, silahkan kalian simak baik-baik videonya ya. Nanti kita akan belajar mengenai tempo dan tinggi rendah suatu nada dan kita juga akan bernyanyi bersama ya. Oke, silahkan, selamat menyaksikan. Oke, baik anak-anak, di sini Bapak sudah menggunakan alat musik ya, alat musik keyboard untuk memudahkan kalian mengenai untuk memahami apa itu tempo dan nada pada suatu lagu. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu lagu Manuk Dadali ya. Manuk Dadali ini berasal dari daerah Jawa Barat ya. Tentunya pada lagu Manuk Dadali ini tidak lepas dari kata tempo dan nada ya. Baik, yang pertama yaitu tempo. Apa sih itu tempo, Pak? Ada yang bertanya, Pak, kok setiap partitur lagu itu ada bacaan tempo di atasnya? Tempo menjelaskan sekian beat atau menjelaskan nilainya 100 berapa gitu, atau ada yang tempo sedang seperti itu. Nah, apa sih itu tempo? Oke, anak-anak, di sini tempo adalah suatu istilah yang digunakan ya untuk menyebutkan cepat atau lambatnya lagu yang dijelaskan atau lagu yang dinyanyikan. Nah, jadi jelas ya, tempo itu adalah cepat atau lambatnya suatu lagu gitu. Jadi bisa kita sebut tempo itu kecepatan lagu. Nah, gitu. Nah, tempo kecepatan seperti apa? Nah, kecepatan menjelaskan kecepatan ketukan. Nah, biasanya di bawah tempo itu ada ketukannya. Di partitur itu ada ketukan. Bisa kita, yang tadi sudah kalian lihat ya, dari partitur itu ada tempo dan ada ketukan. Ketukan yang mana? 4/4. Itu 4/4 itu dengan 4 ketukan. Seperti ini. Ini tempo 100 ya, ketukannya 4/4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, itu adalah tempo yang sedang ya gitu. Nah, oke, kita coba nyanyikan lagu Manuk Dadali dengan tempo 100 ya, kecepatan 100 dengan ketukan 4/4. Nah, ini adalah tempo yang digunakan normal yang ditetapkan pada partitur lagu Manuk Dadali. Itu kita telah menyanyikan lagu Manuk Dadali dengan tempo yang normal, yang sedang, yaitu dengan nilai 100. Nah, jadi jelas ya anak-anak bahwa tempo itu adalah kecepatan ketukan atau cepat lambatnya suatu lagu ya. Oke, kalau misalkan temponya tidak tepat
atau berubah-ubah, ya contohnya kita menggunakan tempo 70 untuk menyanyikan lagu Manuk Dedali. Tentunya kita akan tidak akan merasa nyaman dengan tempo tersebut. Kita akan merasakan bahwa lagu itu tidak akan enak didengarkan gitu ya, kecuali memang lagu yang karakternya itu untuk dinyanyikan secara lambat. Contohnya lagu yang lambat itu mengheningkan cipta ya, seperti itu. Kalau misalnya kita nyanyikan dengan tempo yang tinggi, misalnya di 120 misalnya gitu, pas dengan lagu tersebut, dan kita juga yang menyanyikannya akan merasakan kelelahan dengan tempo yang cepat, yaitu 120-an seperti itu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tempo itu adalah cepat atau lambatnya suatu lagu ya. Jadi jelas ya anak-anak. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai nada ya, bukan dana ya, tapi nada. Nah, apa sih itu nada? Nada yaitu suatu bunyi yang beraturan. Nah, bunyi-bunyi tersebut itu mempunyai frekuensi masing-masing. Ya, ada frekuensi tinggi berarti itu nada tinggi. Ada frekuensi yang rendah berarti itu nada rendah. Ada yang frekuensinya sedang itu berarti nada sedang. Nah, yang kita tahu ya, bisa kita lihat lagi partitur yang sebelumnya sudah ditampilkan. Di sana ada not angka yang mempunyai 3 karakter atau 3 bagian yang berbeda ya. Yang pertama yaitu not angka dengan titik yang ada di bawah ya. Not angka yang di bawahnya itu ada titiknya. Yang kedua yaitu angka yang tidak ada titiknya, dan angka yang ada titiknya di atas. Nah, apa sih itu? Nah, oke, kita jelaskan. Bapak jelaskan bahwasanya nada yang memiliki titik di bawah itu merupakan nada rendah. Nada yang tidak punya titik, yaitu yang tidak memiliki titik, yaitu nada yang sedang. Dan nada tinggi yaitu nada yang memiliki titik di atas. Oke, seperti ini. Ini adalah nada yang akan Bapak bunyikan, yaitu sesuai dengan partitur lagu Manuk Dedali ya. Sol mi fa sol si do, sol mi fa sol si do. Nah, ini sol sampai dengan si itu sol mi fa sol si itu tanpa titik ya, berarti kita nyanyikan di nada yang sedang. Sol mi fa sol si, sol mi fa sol si, sol mi fa sol si. Nah, seperti itu. Kita ke do nya. Do, sol mi fa sol si do. Do di sini mempunyai titik yang di atas ya, seperti itu. Jadi nada itu mempunyai 7 bagian bunyi ya, dari angka 1 sampai dengan angka 7 seperti itu. Jadi angka 1 sampai dengan 7 ini disebut dengan 1 oktav ya, satu rangkaian bunyi, dimana 1 sampai 7 di sini yaitu bunyi nadanya yaitu sedang, dari 1 sampai 7 di sini yaitu nadanya rendah, dan 1 sampai di sini nadanya itu tinggi ya. Meskipun di sini masih ada, yaitu bisa disebut tinggi, di kesininya rendah, di sini sedang. Tuh ya. Contoh kita menyanyikan lagu Manuk Dedali dengan partitur yang salah ya. Misalnya yang seharusnya sol mi fa sol si do, mesat rampung luhur, kita nyanyikan dengan nada yang salah. No, sol mi fa sol si, sol mi fa sol si, sol mi fa sol, mesat rampung luhur. Jadi kita tidak akan enak. Coba kita pakai musik ya, biar jelas. Nah, kita pakai musik. Nah, nada tersebut tidak akan
sinkron dengan musiknya gitu, tidak akan sama selaras dengan musiknya seperti itu. Jadi kita harus menyanyikannya dengan nada yang tepat, tinggi rendahnya tepat seperti ini. Kita tidak akan mungkin do-nya ke bawah atau satunya ke bawah ke nada yang sedang itu, tidak ke nada yang tinggi, sol mi fa sol si. Jadi itu tidak akan enak juga ya. Jadi itu mengenai nada ya. Nada itu merupakan suatu bunyi yang memiliki frekuensi tertentu ya. Tuh ya, anak-anak paham ya. Jadi itu mengenai tempo dan nada pada suatu lagu. Nah, anak-anak, itulah penjelasan Bapak mengenai tempo dan tinggi rendah suatu nada pada lagu Manuk Dadali. Ya, kalian bisa memahaminya secara jelas ya. Oke, coba Bapak ingin bertanya kepada kalian, lagu daerah apa lagi yang kalian ketahui? Ya, biasanya kita mengenal lagu Apuse ya. Apuse ini biasanya kita sering dengarkan, kita sering nyanyikan, atau bahkan kita suka membacanya yang terdapat pada buku siswa ya, itu ada lagu Apuse. Nah, oke, Bapak minta kalian bisa dengarkan lagu tersebut dan hafalkan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa bernyanyi bersama lagu Apuse. Oke? Ya. Oke. Oke anak-anak, kalau kalian ketahui bahwasannya manuk dadali itu atau burung dadali itu, dia itu sering berada di sebuah telaga. Banyak ditemukan di sebuah telaga. Nah, telaga apa? Nah, di sini manuk dadali ini sering ditemukan di Telaga Warna. Wah, Telaga Warna itu di mana? Telaga Warna masih di daerah Jawa Barat. Itu. Ya, apakah kalian sudah mendengar apa itu Telaga Warna? Ya, kalau belum, di sini Bapak mempunyai satu buah video mengenai asal-usul Telaga Warna ya. Jadi kalian simak baik-baik, lalu kalian tulis tokoh-tokoh yang diceritakan pada video asal mula Telaga Warna, lalu kalian simak juga bagaimana sifat atau watak yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh pada cerita tersebut. Oke, selamat menyaksikannya anak-anak. Asal-usul Telaga Warna. Telaga Warna adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Seperti tempat-tempat lainnya di Nusantara, Telaga Warna juga memiliki cerita tentang asal-usulnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sukabumi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kuta Tanggehan. Kerajaan Kuta Tanggehan dipimpin oleh Raja Suwartalaya dan permaisurinya Ratu Purbamana. Dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, serta hamparan tanahnya nan subur, membuat rakyat Kuta Tanggehan hidupnya makmur. Sayangnya, semua kemakmuran dan ketentraman itu masih belum lengkap. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai anak. Setiap hari, tanpa berputus asa, Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana berdoa kepada Tuhan agar segera diberi keturunan. Agar keinginannya segera terkabul, Raja Suwartalaya pun pergi ke hutan dan bertapa selama beberapa hari. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira akhirnya datang juga. Setelah tidak berputus asa berdoa kepada Tuhan, Ratu Purbamanah pun mengandung. Kabar gembira tersebut diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Rakyat yang turut bergembira datang ke istana sambil membawa hadiah. Setelah menunggu selama beberapa bulan, akhirnya Ratu Purbamana melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Raja Suwartalaya memberi nama bayi tersebut Gilang Rukmini. Rakyat yang mendengar kelahiran tersebut kembali datang ke istana membawa hadiah.
Mereka sangat bergembira atas kelahiran putri raja sehingga membawa hadiah yang lebih banyak. Putri satu-satunya Raja Kuta Tanggehan tersebut tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat menyayanginya. Bahkan apa saja yang diminta oleh Putri Gilang Rukmini pasti dituruti. Rasa sayang berlebihan membuat Raja dan Ratu Kuta Tanggehan memanjakan Gilang Rukmini. Putri raja itu pasti akan marah-marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Bahkan Gilang Rukmini tidak segan berbicara kasar. Namun, baik Raja dan Ratu Kuta Tanggehan maupun rakyatnya tetap menyayangi Gilang Rukmini. Menjelang ulang tahunnya yang ke-17, Gilang Rukmini meminta hadiah kepada ayahnya. Ayahanda, untuk ulang tahunku nanti, aku meminta hadiah yang istimewa. Apa hadiah yang kau minta, wahai putriku? Aku meminta setiap helai rambutku ini dipasangi dengan butiran berlian. Permintaanmu kali ini sangat berlebihan. Janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan. Benar putriku, bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan bajumu pun hampir semuanya dihiasi dengan berlian. Lebih baik perhiasan yang ada kita gunakan untuk kepentingan rakyat Kuta Tanggehan. Mengetahui permintaannya ditolak, Gilang Rukmini sangat marah. Dia mengambil semua perhiasannya dan melemparkannya ke arah ayah ibunya. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat sedih melihat perilaku putrinya. Meskipun dengan perasaan sedih, Raja Suwartalaya masih berusaha memberikan hadiah yang indah untuk putrinya. Beliau kemudian menemui kamasan istana. Kamasan adalah istilah dalam bahasa Sunda untuk ahli pembuat emas. Kamasan, tolong buatkan kalung yang indah untuk hadiah ulang tahun putriku. Baik Yang Mulia, titah paduka siap hamba laksanakan. Hari ulang tahun Putri Gilang Rukmini tiba. Rakyat Kuta Tanggehan bersama Raja dan Ratu berkumpul di balairung istana untuk merayakan ulang tahun sang putri. Mereka semua bersabar menunggu kedatangan Putri Gilang Rukmini. Putri Gilang Rukmini datang ke balairung istana. Pakaian yang dikenakan sangat gemerlap dengan perhiasan intan berlian. Setelah Putri Gilang Rukmini datang, Raja Suwartalaya segera menyambutnya. Putriku, akhirnya kamu tumbuh menjadi gadis dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu. Seluruh rakyat Kuta Tanggehan juga sangat menyayangimu. Sebagai wujud rasa sayang rakyat Kuta Tanggehan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untukmu. Nah, pakailah kalung ini. Kalung emas ini jelek sekali. Aku tidak sudi memakainya. Setelah berkata-kata kasar tersebut, Gilang Rukmini membanting kalung emas itu ke lantai balairung istana. Kalung emas berlian itu pun hancur berantakan di lantai. Seluruh balairung istana seketika menjadi hening. Ratu Purbamana yang sangat tidak menduga kelakuan putrinya sangat sedih dan langsung menangis. Bukan hanya Ratu Purbamana yang menangis. Seluruh rakyat Kuta Tanggehan ikut menangis sedih melihat kelakuan sang putri. Tangisan tiada henti rakyat Kuta Tanggehan itu pun membuat istana banjir oleh air mata. Istana Kuta Tanggehan pun pelan-pelan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Bukan hanya istana, tangisan rakyat Kuta Tanggehan juga menenggelamkan seluruh kerajaan. Seluruh kerajaan Kuta Tanggehan yang tenggelam oleh banjir air mata itu menjadi sebuah telaga. Telaga tersebut sangat indah dan berwarna-warni, terutama jika hari sedang cerah. Warna indah itu dipercaya berasal dari perhiasan Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Sejak itulah, telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna. Baik anak-anak, itulah cerita asal mula Telaga Warna. Ya, kalian telah menuliskan tokoh-tokohnya beserta wataknya yang sudah diceritakan pada cerita Telaga Warna tersebut. Ya, di sini Bapak akan bertanya pada kalian. Coba, cerita apa lagi yang kalian ketahui yang ada di daerah Jawa Barat? Coba, cerita apa? Ya, cerita Tangkuban Perahu atau Gunung Tangkuban Perahu yang sering kita kenal dengan Sangkuriang.
ya. Oke, cerita tersebut itu menceritakan mengenai seorang anak yang menyukai atau mencintai ibunya. Kemudian anak tersebut disuruh oleh ibunya untuk membuat sebuah perahu dalam satu malam. Ternyata bisa, dan namun ibunya tersebut tetap tidak mau mencintai anaknya, ya. Itu. Kemudian sang kuryang tersebut menendang perahunya dan berbalik dan menjadi sebuah gunung tangkuban perahu. Seperti itu, ya. Oke, bisa dilihat anak-anak di depan, ya. Di sini ada seorang anak yang dinamakan sang kuryang, ya, di depan itu. Ya, sang kuryang yang ingin memindahkan meja, yang semulanya bertempat di posisi A, dia akan memindahkannya ke posisi B. Ya, kita lihat apa yang dilakukan sang kuryang tersebut. Ya, itu sang kuryang melakukan mendorong meja, ya, dari posisi A ke posisi B. Ya, itu sang kuryang memberikan gaya dorong kepada benda, yaitu bendanya meja. Seperti itu. Nah, yang kedua bisa dilihat juga, ini adiknya sang kuryang nih, adiknya sang kuryang. Nah, ini adiknya sang kuryang, dia berbalik. Dia ingin memindahkan benda atau mejanya dari posisi B menuju ke posisi A. Seperti itu. Nah, kita lihat. Ya, ini adalah proses gaya tarik. Ya, gaya tarik. Di atas itu sang kuryang gaya dorong, adiknya yaitu gaya tarik. Nah, oke, dilihat dari animasi tersebut. Coba sang kuryang itu memberikan gaya dorong kepada meja dari posisi A ke posisi B. Nah, perpindahannya itu, kalau sang kuryang mendorong meja dari posisi A ke posisi B, berarti benda tersebut atau meja tersebut pindah kemana? Ya, pindah ke depan. Kalau yang bawahnya gaya tarik, ya pindah ke belakang. Seperti itu. Nah, itu adalah gaya dorong dan gaya tarik. Ya, apa sih itu gaya? Nah, gaya tersebut merupakan suatu usaha yang diberikan kepada suatu benda. Ya, tadi usaha yang dilakukan oleh sang kuryang yaitu mendorong meja dari posisi A ke posisi B, dan adiknya sang kuryang menarik meja dari posisi B ke posisi A. Seperti itu. Itu adalah gaya atau usaha, ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan gerak. Nah, meja yang diberikan gaya tentunya akan bergerak. Bergeraknya kemana? Yang atas bergerak maju ke depan, yang bawah bergerak mundur ke belakang. Seperti itu. Nah, gerak itu apa sih? Gerak itu adalah perpindahan benda atas pengaruh dari gaya tersebut. Nah, itu adalah gerak. Nah, kemudian apa sih hubungannya antara gaya dengan gerak? Coba apa menurut kalian? Ya, dari animasi tersebut kita bisa lihat bahwasanya gaya mempengaruhi gerak benda. Ya, kalau gaya tidak ada, otomatis benda tidak akan bergerak. Seperti itu, ya. Dan benda itu akan bergerak ketika ada gaya. Seperti itu. Jadi, benda akan bergerak ketika benda tersebut diberikan suatu gaya. Jadi itu adalah hubungan antara gaya dengan gerak. Nah, bagaimana? Paham anak-anak? Ya. Nah, itu anak-anak. Baik, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Kalian senang? Ya, semoga kalian senang ya, dan kalian bisa memahami apa yang telah Bapak jelaskan. Ya. Oke, kita akan kembali lagi dari awal sampai akhir ya, materi yang telah kita pelajari. Ya. Yang pertama kita mengetahui mengenai tempo dan tinggi rendah suatu nada. Ya, tempo itu adalah kecepatan ketukan pada suatu lagu. Ya, tinggi rendah nada. Nada itu adalah bunyi yang memiliki frekuensi atau memiliki suara yang ciri khas dari nada satu dengan nada yang lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian cerita fiksi. Cerita fiksi tersebut yaitu cerita yang memang sudah bisa dikenal oleh orang lain atau dapat dikenal orang lain, namun belum diketahui kebenarannya. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mengenai gaya dan gerak. Gaya adalah usaha yang diberikan oleh kita selaku manusia ya kepada suatu benda. Ya, gerak itu adalah perpindahan posisi
benda dari posisi semula atau posisi A ke posisi B. Lalu apa hubungannya gaya dan gerak? Gaya dan gerak yaitu benda akan bergerak jika benda tersebut diberikan suatu gaya. Itu adalah hubungan gaya dan gerak. Oke, anak-anak, silahkan kalian buka kembali lembar kerja peserta didik yang telah Bapak sharekan kepada kalian melalui WhatsApp group ya. Kalian kerjakan bersama kelompok kalian ya, yang 3 orang ya. Silahkan kalian diskusikan, kalian kerjakan soal-soalnya dalam kertas 1 lembar. Kemudian kalian dan perwakilan kelompok kalian kumpulkan ke sekolah ya, ke Bapak. Oke, itu pembelajaran kita hari ini ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau ada yang belum paham, silahkan tanya ke Bapak langsung ya, lewat WA group, WhatsApp group, atau boleh lewat apa saja, telepon bisa, SMS bisa. Oke, sekian. Oke, sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa dulu mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak tutup pembelajaran kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah kegiatan proses mengajar saya kepada siswa. Jika ada yang berkurang atau kekurangannya, saya mohon dimaafkan. Jika ada kelebihannya, silakan bisa digunakan atau dipakai untuk kalian dalam mengajarkan proses mengajar kepada siswa. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.